Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Alpha, thank you udah datang hari ini. Iya, sama-sama. Kita udah janjian berapa lama ya? 2 minggu deh kayaknya. 2 minggu ya, baru bisa dapet hari ini. Betul. Oke, Alpha, mungkin bagi orang pertama kali untuk melihat Alpha tuh, kalau nggak salah punya YouTube channel juga, gue sempet lihat. Iya, punya Tarot by Alpha, tapi sekarang jarang di ini sih, lagi jarang diupload. Channel dia Betul. cerita tentang apa di sana? Kontennya tentang? Kontennya itu tentang baca tarot general reading sih. Jadi dilihatnya itu dari zodiaknya tapi kayak gitu. Misalnya kayak percintaan bulan ini gimana, percintaan bulan depan gimana. Jadi kontennya tentang kartu tarot. Betul, kartu tarot. Oke, jadi mungkin yang baru pertama kali lihat Alpha atau mungkin udah sebagai subscriber Alpha juga tahu bahwa lu sebagai apa sih panggilan orang baca tarot? Ada panggilannya nggak sih? Biasanya sebutnya sih tarot reader sih. Tarot reader? Iya, hanya tarot reader kayak gitu. Sepanjang yang gue tahu ya, pemahaman gue ya tarot reader. Oh, berarti lu seorang tarot reader menjadi pekerjaan utamakah atau enggak? Pekerjaan sampingan. Pekerjaan Betul. sampingan. Betul. Oke. Mungkin dari awal kali ya. Gua pertama kali dikasih tahu sama si Iman bahwa temennya ada seorang tarot reader. Yang bikin gua menarik adalah apakah seorang tarot reader itu harus memiliki sertifikasi atau pelatihan terlebih dahulu? Sebenarnya enggak sih. Itu sebenarnya enggak perlu kayak gitu. Lalu jadi apa sebenarnya? Jadi apa yang membedakan bahwa orang yang punya sertifikasi sama orang yang nggak ada sertifikasi sebagai tarot reader? Oke, it's something yang sebenarnya agak sulit untuk gue jelaskan ya, kayak gitu. Karena kayak ketika kita ngomongin sertifikasi di tarot itu nggak sama kayak sertifikasi yang biasa kita tahu. Kayak misalnya sertifikasi jadi akuntan atau sertifikasi di mana lewat lembaga-lembaga resmi kayak gitu. Di tarot tapi ada beberapa komunitas tarot yang emang memberikan workshop, yang kayak memberikan pelatihan yang di mana lo benar-benar bisa belajar tarot dari nol misalnya katanya. Apa kayak lo yang mungkin dari buta lah ya orang. Betul, dari buta, dari lo sebenarnya nggak tahu, atau mungkin lo emang kayak not having, nggak punya bakatnya atau apa, tapi lo pengen aja nih penasaran tarot tuh apa sih, pengen belajar kan kayak gitu. Nah lo bisa ikut workshop dari komunitas tarot ini. Jadi kayak gitu sih. Sertifikasi lebih kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang emang mungkin pada dasarnya udah punya, kita sebut bakat ya, pada dasarnya udah bisa emang baca tarot, atau mereka bisa aja belajar sendiri kayak gitu. Ya itu juga nggak masalah sih kayak gitu. Nah, tapi gini, yang gue bingung adalah kalau tarot itu kan baca kartu lah ya. Oke. Intinya kan sebenarnya dibaca kartu, apa kartu yang muncul di situ kan. Orang yang memiliki bakat itu maksudnya seperti apa misalnya? Mungkin orang-orang yang bisa baca kartu tanpa perlu belajar kayak gitu. Tapi makanya gue bilang tadi, bisa aja mereka belajar otodidak, mereka bisa aja belajar sendiri kayak gitu. Karena di setiap, misalnya nih lo beli kartu tarot nih, di setiap kartu tarot biasa juga udah ada panduannya, arti kartu ini apa, ini arti kartu ini apa kayak gitu. Atau bisa juga lo bisa aja search di Google ini apa kayak gitu kan. Cuman kayak gue sendiri waktu itu ikut workshop ya, gue putuskan sendiri untuk ikut workshop untuk dari komunitas tarotnya, supaya gue bisa belajar dari orang yang emang udah bener paham kayak gitu, supaya gue nggak lost, atau supaya gue nggak so tau ngomong-ngomong hal ini itu tanpa lo punya knowledge ya, betul, basic knowledge ya. Kayak gitu. Jadi kan di sini gue bisa ketemu sama orang yang udah tahu tarot, bisa sharing juga kayak gitu. Jadi semacam gue bisa juga kayak semacam punya guru lah kayak gitu. Jadi sebenarnya basicnya pada saat lo beli kartu tarot itu pun juga sebenarnya itu sudah ada panduannya sebenarnya. Betul. Kalau lo beli kartu tarot itu biasanya udah dikasih panduannya juga kayak gitu. Tapi panduannya itu emang arti per kartu kayak gitu. Oh, tapi pada saat lo ikut pelatihan atau sertifikasi workshop tersebut, disitulah dibahas menjadi lebih detail lagi. Betul, bahwa kartu tarot itu seperti apa. Jadi juga dibahas kayak ilmunya gimana, atau mereka juga sharing pengalaman mereka kayak gitu. Dan itu kan something yang juga berguna banget kan kayak gitu. Nah, awal mulanya berarti lo tahu tarot ini dari mana? Sebenarnya kalau misal awal tahu tarot itu dari waktu kecil sih, karena opa gue juga bisa baca tarot kayak gitu. Jadi opa gue dulu tuh suka travel kan, dan dia punya banyak banget kartu tarot dari negara-negara yang dia kunjungin kayak gitu. So sih berbeda. Betul. Ada setiap kartu tarot tuh ada banyak banget jenisnya. Jadi nggak cuma satu. Yang paling sering kita temuin namanya Rider White kayak gitu. Itu yang paling biasa orang-orang pakai. Itu semacam standarnya lah. Tapi sampai sekarang pun kayak banyak banget, bahkan ada yang bikin khusus Game of Thrones. Jadi kartu tarot dengan gambar-gambar Game of Thrones. Jadi kartu tarot tuh banyak banget jenisnya kayak gitu. Tapi inti bacanya tetap sama? Yes, bisa. Inti bacanya tetap sama. Biasanya simbol-simbol yang muncul tetap sama kayak gitu. Oke. Lalu ketertarikan apa yang membuat lo akhirnya kayak, ya gue mau belajar dan gue dalamin tarot? Sebenarnya karena dari kecil tuh emang udah tertarik sih sama hal-hal kayak gitu. Cuman emang pada satu waktu
ada momen tepat di mana waktu itu emang opa gue meninggalkan. Terus gue nyari kartu tarotnya nih kayak gitu. Tapi nggak ketemu sama sekali kayak gitu. Dari dulu gue juga pengen belajar sebenarnya, tapi kayak kartu tarot itu dalam bahasa asing yang gue nggak mengerti kan. Kan. Nah ketika gue setelah itu tiba-tiba muncul nih, gue ketemu iklan dari workshop si komunitas tarot ini. Ya udahlah, otomatis waktu itu juga baru lulus kuliah, emang lagi libur. Oh ya udahlah, kesempatan, oke akhirnya gue mencoba kayak gitu. Tapi dari dulu emang gue tertarik sama kayak hal-hal zodiak atau hal-hal spiritual sih kayak gitu. Dan gue ngerasa ketika gue belajar tarot itu semacam awal perjalanan spiritual lah kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, bagi orang awam, gue sendiri juga sebagai orang awam yang nggak tahu tarot sama sekali ya. Sebenarnya tarot itu apa sih sebenarnya? Basicnya secara apa ya? Mungkin secara sederhananya kali ya orang. Sebenarnya gini, terkadang orang-orang suka ngerasa tarot itu kayak praktek dukun atau ilmu Iya, itu yang tadi gue pengen ngomongin, cuman gak enak karena kan banyak orang jadi mikir kayak gitu kan. Tapi terkadang juga ada klien tiba-tiba nanya gue, Kak, tahu cara lepas susuk Kak, tahu cara ini? Iya kan? Jadi berpikir kayak dukun kan jadinya kan. Gue bukan dukun, mungkin ada juga yang bisa, but that's not my ya bukan knowledge gue lah kayak gitu. Dan makanya waktu itu gue pun memutuskan untuk belajar. Karena ketika belajar kan berarti ada ilmunya kan, ada something yang lo pelajarin dibanding sekedar gue bilang gue punya bakat kayak gitu. Gue lebih suka gue bilang gue belajar. Nah, jadi dari kartu tarot tuh gue ngerasa kartu tarot itu lebih sebagai medium kayak gitu. Medium untuk membaca atau menjelaskan sesuatu yang mungkin sulit untuk dijelaskan kayak gitu. Nah, ketika baca kartu tarot atau buka kartu tarot itu semacam lo itu menggunakan intuisi lo gitu sih kayak gitu. Jadi gue ngerasa kartu tarot itu nggak membaca masa depan, tapi membaca apa yang lo udah tahu tapi di alam bawah sadar lo, atau membaca possibilities yang mungkin muncul tapi lo selama ini masih denial kayak gitu. Oke, tapi apakah gini, tarot itu kan tadi juga kita sempat di luar sebelum kita tapping kan kita main juga kan, akhirnya gue mulai tahu sedikit lah ya, gitu kan. Apakah pada saat mengambil kartu itu memiliki possibility bahwa itu sama seperti diri kita juga kah? Ketika dalam anggapan ini, ketika lo ambil kartu, itu lo menggunakan intuisi lo kayak gitu. Walaupun ambil kartu itu kan kayak lo gitu ketutup kan, lo ambil dengan acak kan, tapi itu kayak itu sebenarnya intuisi lo atau insting lo tuh dipakai di situ. Padahal kan kita nggak tahu, tapi kan kita nggak tahu sama sekali maksudnya kayak kartu itu apa, jumlahnya berapa, tapi itu yang di tarot itu dipercaya bahwa pada saat kita mengambil kartu itu adanya intuisi main di situ. Betul. Itu ketika kita menjelaskan dalam hal yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan logika. Atau mungkin ada juga yang bisa menjelaskan itu dengan logika, but gue nggak dalam place atau dalam tempat di mana gue bisa menjelaskan itu. Oke, nah berarti kalau gini di sini kan adanya possibility, ada kemungkinan bahwa ada terjadi pasti dan tidaknya. Betul. Ya kan? Yang gue bingung adalah gini, seberapa menarikkah permainan tarot ini buat di Indonesia selama ini? Dari pengalaman lu, kalau nggak salah kan ini juga jadi pekerjaan sampingan, berarti which is itu menghasilkan. Ya, betul. Seberapa menarikkah buat orang-orang di luar sana untuk bermain kartu ini? Kayak menarik ya, kayak dari gue pun gue cukup punya banyak customer sih kayak gitu. Sejauh ini gue tuh udah mulai sejak 2 tahun lalu, sejauh ini kayak lebih dari 2.000 klien tuh udah ada. What? Kayak gitu. Ya karena dalam 2 sehari tahun? Betul. 2.000? Betul, dalam sehari tuh gue bisa 5 klien kayak gitu. Itu bisa juga yang sebenarnya ngechat lebih, tapi karena gue nggak bisa punya slot akhirnya gue tolak kayak gitu. Itu banyak kayak gitu. Itu cuma satu ya. Nah, dan belakangan ini semenjak pandemi malah lebih banyak. Wow. Itu malah makin lebih banyak. Tapi untungnya juga gue ngeliat dari kemarin gue banyak ngeliat iklan-iklan tarot juga sih. Jadi gue ngerasa sekarang pun banyak banget tarot trader baru yang bermunculan juga yang ngebuka bisnis ini. So it's good kayak gitu. Jadi gue ngerasa bisnis ini semakin besar sih kayak gitu. Bisnis tarot semakin besar kayak gitu. Wait, berarti bisnis ini lumayan cukup menjanjikan dong. Kalau lu maksudnya gini, lu sampingan pun aja lu bisa handle sampai 2.000 orang selama 2 tahun. Berarti kalau yang full time itu kan berarti bisa lebih dari itu. Betul. Tapi sebenarnya kadang nggak semua tarot reader mau menjadikan ini bisnis sih kayak gitu. Why? Karena it's something yang spiritual. Terkadang spiritual dan materi itu ada orang yang punya pandangan atau visi itu nggak bisa disatukan kayak gitu. Oh, jadi maksudnya ada orang juga yang bermain kartu tarot atau sebagai tarot reader, bukan sebagai as a business berarti? Betul, atau ada banyak juga kayak gitu. Karena panggilan kah atau? Sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing sih, ke pandangan masing-masing kayak gitu. Ada yang ngerasa ketika udah dicampur adukan dengan
bisnis atau materi itu jadi misalnya nggak jadi pure lagi kayak gitu. Ada yang merasa kayak gitu. Ada yang merasa kayak ya udah cuma pengen baca jadi tarot reader buat baca orang-orang di sekitarnya aja, itu juga ada kayak gitu. Nah, so bagaimana pandangan lu melihat yang ada saat ini berarti kalau kayak gitu? Tapi kenapa gue buat ini jadi bisnis? Sebenarnya kayak setahun pertama setelah gue belajar tarot, gue tuh bacain teman-teman gue dulu kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan feedback dan testimoni dari mereka, baru akhirnya gue mulai kepikiran tuh, oh kenapa nggak gue bikin jadi bisnis aja ya kayak gitu. Sebenarnya secara harga pun gue pilih harga di mana itu masih bisa diakses oleh orang-orang misalnya kayak anak remaja atau misalnya anak kuliah juga yang masih sering galau soal percintaan, soal pendidikan juga atau soal karir kayak gitu. Dan gue juga menyesuaikan dengan jam terbang. Sebenarnya fee tiap tarot reader tuh beda-beda kayak gitu. Selama ini kenapa orang jarang baca tarot, gue ngerasa karena fee-nya tuh mahal. Tapi gue ngerasa itu juga karena mereka mungkin orang-orang yang udah jam terbangnya jauh kan. Mungkin orang yang udah lebih handal lah kayak gitu. Dan kayak gue ngasih, oh lo bisa nanya cuma segini secara harga, di mana kayak gue mau tuh tarot reader atau tarot reading itu bisa diakses semua orang kayak gitu. Jadi nggak cuman kayak satu kalangan aja atau orang-orang tahu aja, tapi kayak lo bisa akses nih, lo bisa punya nih. Oke. Kenapa lo punya keinginan bahwa sampai tarot ini menjadi apa ya? Menjadi bisa full access untuk semua orang. Apa yang lo pikirkan atau apa yang membuat hati lo bergerak bahwa oke, orang bisa akses ini dengan mudah? Karena gue semacam pengen ngebantu orang sih satu sisi kayak gitu, kayak gimana menjelaskannya ya. Terkadang gini, bukan ketika gue baca tarot gue pasti punya ada klien yang udah terus berulang kayak gitu. Tapi biasanya ketika mereka terus-terusan mau baca tarot sama gue tolak. Oh, maksudnya jadi pada saat lu punya customer yang repeat malah lu tolak? Gue tolak karena pertanyaan mereka sama aja gitu loh. Jadi kayak percuma mereka buang-buang uang. Karena kalau mereka nggak ngelakuin apa-apa tapi cuma baca tarot terus aja tuh, mereka kayak cuman ya udah nggak ada yang berubah kayak gitu. Jadi ketika gue bilang minimal lo harus nunggu 3 bulan sebelum lo mau baca lagi sama gue kayak gitu. Jadi kayak it's not nggak selalu soal uang juga sih, tapi soal gimana lo bisa ngebantu orang ini untuk mencapai potensial mereka atau untuk mencapai apa yang mereka mau kayak gitu. So berarti lu juga di sini bahwa tarot ini dijadikan bisnis juga. Betul. Tetapi ada apa mungkin secara hati nurani pun juga tetap dipakai di sini. Betul. Jadi gimana cara kita ngomongnya ya? Something like that kayak gitu. Dan karena ketika mereka ngasih kabar bahagia karena atau mereka sedih, itu kita juga ikut ngerasa energinya kan, ikut ngerasa perasaannya kan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kadang ada klien pada akhirnya jadi teman juga, jadi ini juga. Oke, berarti kalau seperti itu bisa gini. Lu sendiri mengatakan bahwa lu 2 tahun punya ada 2.000 customer, bahkan ada yang repeat lagi. Betul. Dan di luar sana berarti gue rasakan tarot reader nggak cuma lu doang. Iya, betul. Berarti masyarakat Indonesia kepercayaan terhadap tarot atau ketertarikan terhadap tarot itu luar biasa besar banget tuh. Besar sebenarnya, tapi makanya gue bilang tadi mungkin di awal itu something yang sulit untuk diakses misalnya, atau something yang kayak sulit untuk yang mereka tahu gimana caranya sih baca tarot kayak gitu. Emang oke, kalau lu bilang bahwa itu susah diakses, range-nya berapa? Emang selama ini sampai seperti apa mahalnya? Gue ngerasa itu biasanya itu untuk yang gue survei ke yang emang udah jam terbangnya tinggi ya, kayak gitu. Itu emang bisa di atas ya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Per sesi itu mungkin bisa kayak per pertanyaan atau kayak ada jamnya kayak gitu, tapi emang gak terlalu lama kayak gitu. Oke, per sesi kalian itu dihitungnya per jam kah, per pertanyaan, per tatap muka, atau? Ini beda-beda. Lagi-lagi kayak setiap tarot reader itu punya standar mereka masing-masing kayak gitu. Jadi ya it's not something yang kayak ada standar resminya gitu loh. So jadi pinter-pinternya lu membuild suatu program. Betul. Atau membuat suatu packaging produk bahwa yang kayak jasa gue nih ada yang mungkin bisa per sesi atau mungkin betul. Berapa sesi, berapa persen. Tergantung dari mereka lagi. Betul, yes. Dan setelah 2 tahun, selama 2 tahun ini gue berdiri, gue itu udah kayak 3 kali revisi untuk kayak standar harga dan kayak apa sih, gimana caranya gue mau produk yang gue sampaikan kayak gitu. Oke, berarti kan nyinggung dari bahwa pada saat lu sudah 2 tahun lu rubah dan lu revisi. Mengapa lu revisi? Karena ternyata ada hal di mana energi gue habis duluan atau ternyata capek duluan kayak gitu. Ternyata ketika melakukan ini effortnya itu lebih besar dibandingkan misalnya harganya kayak gitu. Atau ternyata gue nggak mampu nih kalau misalnya cuma segini, makanya gue tambah. Atau juga ada request dari misalnya klien kayak mesti ditambahin deh. Dulu kan gue cuman kayak ngasih
6 sama 10 pertanyaan kalau nggak salah, gue lupa. 3 atau 10, 3 atau 9 pertanyaan di awal. Sekarang lo bisa milih mau pilih 1, 3, 6 atau 9 kayak gitu. Oh, sehingga akhirnya sekarang lo rate-nya lo adalah dari per pertanyaan. Itu untuk yang via chat. Kalau misalnya untuk yang tatap muka, video call atau telepon itu per menit. Oke, so berarti gini, channel apa aja yang lo pakai selama ini untuk jualan? Jenisnya apa aja? Yeah. Jadi jenisnya tuh gue ada online. Ketika online itu via chat di WhatsApp bisnis kayak gitu. Oke, berarti which is dimana yang orang cuma chat, terus abis itu gimana cara mereka pilih kartu? Gini, di awal mereka pilih kartunya itu lewat foto. Jadi gue foto kartunya, terus gue bilang pilih 3 kartu ya, terus mereka nulis 1, 2, 3 bisa diedit kan kayak gitu. Oh, jadi kartunya itu sudah lo jejerin, terus abis itu ada angka-angkanya, betul. Dan dari situ mereka pilih. Iya betul. Nah itu gue tuh kayak gitu tuh kayak hampir setahun gue tuh cuma buka via chat kalau nggak ketemu. Oke. Cuma pilihan 2, kalau nggak chat ya ketemu kayak gitu. Nah baru-baru ini aja gue buka juga video call sama phone call karena terkadang ada orang-orang tuh yang kayak pengen banyak ceritanya gitu loh, dibanding nanya terus jawaban gue tuh the point, mereka pengen lebih banyak ceritanya aja. Menggali lagi, gitu. Jadi dia penasaran maksudnya dari apa yang lu baca. Betul, yes. Atau terkadang ada yang tadi kalau phone call sama video call bedanya cuma kayak kalau video call kan lo bisa lihat kartunya, tapi ada juga yang pengen lihat kartunya, pengen lihat visualnya kayak gitu. Oke. Akhirnya gue menambah 2 produk itu lagi. Oke. Yang menarik adalah gini, lu udah bikin jasa, lu sudah merevisi dan lu sudah jalan 2 tahun, which is dimana ya is quite okay lah untuk perjalanan bisnis sampai jalan 2 tahun lah ya. Awal mulanya berarti lu bisa dikenal orang dan orang tahu bahwa lu sebagai tarot reader, bagaimana? Oke, awal mulanya berarti gue waktu itu gue buka Instagram kan. Pertama kali itu gue punya Instagram kayak gitu. Nah di awal itu emang sempet beberapa saat tuh ya kayak struggle atau kayak belum ada peminatnya kayak gitu. Nah, maaf. Nah, ketika gue buat itu, gue tuh minta testimoni juga dari teman-teman gue yang udah pernah gue bacain. Oh, yang tadi lu bilang tadi. Betul. Jadi gue buat kontennya, terus gue minta testimoni. Nah, setelah itu yang maksud gue yang struggle itu nyari audiens kan. Nyari siapa yang tertarik kayak gitu. Nah, ketika itu gue tuh approach beberapa orang-orang yang terkenal di Instagram. Oh. Gue approach mereka, halo kak, kayak mau dibacain tarotnya nggak for free kayak gini. Nah kebetulan waktu itu dibalas tuh sama satu namanya Skeletale Kazara. Wah, dia emang followersnya itu cukup banyak kayak gitu kan. Akhirnya dia mau tuh dibacain kan, dia sendiri juga bisa baca tarot kayak gitu kan. Dia orangnya welcome banget. Terus ya udah gue bacain dia dan lain-lain. Setelah itu dia promosi ini di Instagramnya kan. Nah dari situ gue akhirnya mulai punya klien-klien kayak gitu. Dan setelah satu klien lain, biasalah kayak mereka merekomendasikan ke teman-teman mereka yang lain. Iya, jadi sebenarnya marketing paling ampuh tuh ini dari mulut ke mulut kayak gitu. Kan lu juga memberikan servisnya juga, berarti gini, lu berarti memberikan jasa dengan servis yang memuaskan buat mereka sehingga akhirnya mereka bisa rekomendasi lu juga berarti. Betul, karena ada beberapa hal di mana kayak apa yang gue bilang itu beneran kejadian. Kayak ada klien pertama gue nih paling pertama ketemu, gue bilang kalau dia itu bakal ketemu sama cowok kemungkinan besar di suatu acara, bisa juga acara olahraga. Waktu itu gue bilang kan, dan setelah itu mereka bisa jadi something. Dan ternyata beneran ketemu gitu loh waktu di acara kantor lari kayak gitu, ketemu sama cowok ini kayak gitu. Akhirnya dia abis itu sekitar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ngubungin gue lagi kan. Ketemu lagi, terus dia cerita, oh ternyata bener kayak gini, makanya dia waktu itu repurchase kayak gitu. Oke, ini menarik. Ini gue nanya dari sudut pandang lu sebagai tarot dan sebagai pelakunya ya, bahwa dengan ada testimoni tadi, itu lu sendiri mempercayai bahwa lu membacanya dengan benar, atau ada faktor luck, emang keberuntungan aja emang kejadian seperti itu? Terkadang gue ngerasa mungkin bisa juga ada faktor luck ya, kayak gitu. Satu sisi terkadang gue sendiri tuh suka masih suka kaget ketika benar suka mes sama diri sendiri, benar kayak gitu. Karena kayak terkadang tuh gue membaca apa yang gue bisa bacakan kayak gitu, tapi something yang posibilitas kan kayak gitu, something yang possibility terjadi kayak gitu. Walaupun terkadang juga yakin ini bakal terjadi nih kayak gitu, tapi tetap aja akan ada margin of error kan. Jadi kayak kartu tarot itu nggak pernah salah, tapi yang baca itu bisa salah, interpretasi gue bisa aja salah kayak gitu. Jadi ketika interpretasi gue betul atau banyak betulnya, dan kayak dari kemarin itu emang banyak banget, udah banyak banget karena 2 tahun udah banyak banget testimoni berhasil kan kayak kita sih betul. Oh ternyata kadang gue sendiri pun masih kaget kayak gitu. Jadi gue sebenarnya agak bingung sih gue bilang apakah emang itu luck atau kayak emang emang bener ternyata emang gue. Jadi selama ini yang lo mempercayai dari testimoni klien lo bagaimana akhirnya? Tapi kalau gue bilang gue punya kemampuan, gue merasa sombong ini.
Tapi ya terkadang kalau terlalu banyak yang testimoninya benar-benar terjadi sampai gue ngerasa itu terlalu apa ya? So berarti yang tadi lu bilang nggak sih? Berarti interpretasi lu yang bagus berarti? Ya mungkin. Karena kalau tadi nyinggung yang sempat lu bahas bahwa tarot itu selalu kartunya tidak pernah salah, tapi readernya yang bisa salah. So berarti cara lu membaca yang tepat berarti saat ini. Itu bisa jadi mungkin karena itu juga dapat banyak testimoni dan masih berlanjut sampai sekarang. Wah, oke. Nah, mungkin ini terakhir gue mau nanya sama lo, yang menarik adalah sebagai tarot reader punya klien sudah 2000 repurchase banyak juga. Apakah lo bisa membaca diri lo sendiri menggunakan kartu tarot? Nggak bisa. Why? Karena gue punya ikatan emosional sama diri sendiri. So berarti orang yang tarot reader dia tidak bisa atau tidak bisanya karena ada ikatan emosional atau emang benar-benar tidak bisa? Lebih nggak bisa ya karena ada ikatan emosional. Gue nggak tahu ya apakah tarot reader lain mereka bisa atau enggak, tapi kalau gue nggak bisa. Karena ketika gue baca udah pasti nggak akan benar, nggak akan tepat buat gue. Karena gue baca itu dengan hati, dengan feeling dan pikiran gue kayak bias gitu loh. Nah oke. Sebaliknya, nah ini gue jadi agak lebih detail lagi mungkin terakhir adalah selama 2 tahun ini belajar tarot reader segala macam, apakah lu sendiri pernah dibaca melalui tarot? Pernah. Jadi gue juga punya tarot reader gue sendiri. Oh jadi lu sebagai tarot reader pun ada seorang tarot reader yang lu percaya juga? Betul, ada tarot reader yang gue percaya kayak gitu. Itu pun gue nyoba-nyoba ya, ada 3 atau 4 yang gue coba. Terus gue cocoknya sama yang ini kayak gitu. Dan ternyata pas abis selesai dibaca kah, lu sekarang gini, apa sih feel perasaan lu yang biasanya membaca seseorang terus tiba-tiba lu dibaca seseorang dan ngeliat hasilnya, oh ini hidup gue nih kayak gini? Ya gimana rasanya? Wah betul relate. ya udah kayak apa ya? Ketika mereka baca, gue liat kartunya pun gue bisa baca sendiri kan. Oh artinya ini. Tapi terkadang tuh bisa sama dengan apa yang mereka omongin. Terkadang tuh juga bisa berbeda dengan mereka omongin. Dan dari situ gue tahu gue tuh bias ke diri sendiri kayak gitu. Kayak gue denial juga ternyata kayak gitu. Misalnya nih dulu misalnya nanya gue punya pacar kan, terus dia nanya gimana nih hubungan gue sama pacar gue kayak gitu kan. Kalau gue baca sendiri ya bagus-bagus aja kan. Walaupun mungkin kartu juga bilang pasti bisa kayak gitu. Tapi ketika dibaca reader lain ya nggak bisa karena ada perbedaan kayak gitu. Padahal kartunya bagus, emang kartu itu bagus. Jadi ada di tarot namanya kartu Ten of Cups. Itu kartu keluarga lah kayak gitu. Nah menurut gue ketika gue baca, oh berarti gue suatu saat bisa nikah sama dia kayak gitu kan. Nah ketika tarot reader lain baca, dia bilang nggak akan disetujuin sama keluarganya. Jadi kayak kartu itu punya 2 interpretasi kayak gitu loh. Dan terakhir adalah dari yang dibaca tentang hidup lo, ada yang pernah terjadi nggak dari tarot reader lo? Yes, ada. Itu ada. Itu yang tadi ketika gue mikir itu bakal nikah, tapi ternyata beneran gak disetujuin kayak gitu. Makanya berpisah. Itu makanya gak susah untuk baca diri sendiri sih, karena pasti emosional kita main kayak gitu. Itu buat gue sih. Oke, berarti mungkin dari ngobrolan kita singkat ini juga adalah berarti tarot itu bukan masalah dunia gaib lah, bukan hal-hal yang magic segala macam, tapi emang ada hal ilmiah yang bisa dijelaskan. Seperti tadi lu bilang bahwa menggunakan insting. Dan itu pun juga bagaimana cara ngebacanya, bagaimana menginterpretasikan juga, bahwa juga tarot pun yang keluar itu bukan berarti bahwa mutlak hidup kita akan seperti itu juga kan. Itu masih bisa diubah gitu loh. Jadi kayak lebih ngerasa ya udah coba aja baca tarot. Kalau hasilnya bagus ya aminin. Itu kan bisa jadi kayak semacam konfirmasi positif buat lo kayak gitu. Tapi kalau jelek ya udah berarti apa sih yang bisa lo ubah? Biasanya kalau misalnya hasilnya jelek gue bilang mau gue kasih advice aja nggak kayak gitu. Oke, so berarti itu bukan suatu hal pasti. Jadi karena orang selama ini kan menjadi berpikir bahwa tarot menjadi sebuah sarana magic, menjadi sarana seperti dukun yang memastikan bahwa bisa melihat future ke depannya seperti apa. Ternyata bukan bahwa future seperti itu. Tapi ini ibarat kata antisipasi ke depannya seperti itu. Dan ngebantu lo buat keputusan aja sih kayak gitu. Oke, thank you Elva ya, udah datang, udah sharing-sharing. Gue jadi akhirnya tahu sedikit tentang tarot, bisnis tarot juga seperti apa. Semoga lancar bisnisnya juga, makin banyak juga. YouTube channelnya apa mungkin nanti kita taruh? YouTube channelnya Tarot by Elva. Tarot by Elva di situ, jadi orang-orang bisa ngelihat yang bukan secara pribadi ya, jadi ya secara zodiak dan segala macam. Jadi mungkin yang dengerin podcast ini atau nonton podcast ini, kalau mau ngeliat secara zodiak ada di YouTube channelnya Tarot by Elva. So thank you Elva. Instagramnya juga apa? Instagramnya sekalian di tag nanti. Tarot by Elva juga. Tarot by Elva juga. Oke, sip. Thank you Elva udah sharing-sharing sama kita semuanya.
Oke. Udah nih.